Nama saya Rudi. Ini adalah cerita yang paling saya ingat, termasuk merubah hidup saya. Karena atas kejadian ini saya ingin kembali kepada jalan yang benar. Memang dulu saya suka melakukan kemaksiatan, apalagi di masa muda itu lagi bablas-bablasnya kalau bisa dibilang. Ya seperti mabuk-mabukan, judi dan kenakalan lainnya sudah saya coba lakukan. Dan akhirnya alhamdulillah saya seperti disadarkan oleh Tuhan walaupun dengan cara yang menakutkan. Karena yang saya alami ini adalah mati suri. Awal mula ceritanya saat dulu saya mengajak mabuk-mabukan waktu malam sama teman-teman tongkrongan, yang pada hari itu saya mengajak 5 orang. Dan sambil mengisi kekosongan dengan berjudi online, biasalah ya anak muda. Memang orang tua saya selalu memberikan nasihat agar saya tidak seperti itu. Namun karena saya berpikir pendek, ya saya hiraukan ucapan orang tua saya. Pada malam itu, sehabis saya nongkrong-nongkrong, saya lihat sekitar jam 4 subuh menuju pagi. Dan saat pulang pun saya sambil mabuk itu, diantar teman karena saya sudah gak kondusif. Bisa disebut saya tidak sadarkan diri dan sepoyongan, pusing udah berat jalan juga. Singkat cerita, saya sampailah di rumah. Kebetulan ibu saya memang suka bangun subuh untuk melakukan aktivitas. Yang saya lihat, ibu saya hanya istighfar. Namun karena ada rasa malu, saya langsung aja ke kamar bergegas untuk tidur. Setelah setengah jam saya tiduran atau rebahan, tiba-tiba dada itu ngerasa sakit. Sebelumnya pun saya belum pernah ngerasain ini. Berpikir masuk angin juga, tapi ini beda karena ditambah napas pun sesak. Sampai saya panik juga. Nah, pada saat itu mata mulai menggelap. Kaki seperti membeku, susah bergerak. Napas juga terasa sudah pendek. Bicara pun saya susah rasanya. Sambil mencoba berteriak, saya lihat ibu saya menghampiri. Tapi sayangnya di situ saya langsung gak sadarkan diri. Nah, setelah itu saya seperti sadar. Tapi anehnya tiba-tiba waktu itu seperti udah siang. Saya lihat keadaan rumah pun kok ramai dengan warga dan tetangga-tetangga. Sampai saudara pun saya lihat sedang berkumpul. Di situ juga saya belum sadar ada apa ini. Saya nengok ke orang tua saya dan keluarga kenapa pada nangis. Di situ saya merasa jantung saya berdegup kencang ketika saya melihat sekitar seperti itu. Saya juga mulai bertanya-tanya, apa saya udah meninggal? Lalu saya coba teriak untuk manggil-manggil seseorang yang ada pada saat itu. Namun sayangnya kok tidak ada yang menjawab. Yang paling sedihnya, saya lihat diri saya sendiri. Tapi bedanya saya itu sedang dimandikan. Dan di situ saya mulai yakin kalau ini adalah kematian. Rasa campur aduk pun terasa, mulai seperti kayak sedih, nyesal, ya pokoknya benar-benar menyesal. Setelah saya heran, lihat sekitar sambil sedih juga, dengan sekejap saya lihat ada cahaya yang begitu terang menghampiri saya dengan cepat. Tiba-tiba saya lihat kini sudah berbeda, seperti bukan di rumah lagi. Mungkin ini alam lain atau bisa disebut akhirat. Yang saya rasakan saat di sana itu seperti ada yang mengarahkan saya, tapi wajah seseorang itu tidak terlihat, hanya suara saja yang terdengar. Dan ia membawa saya ke dua jalan yang panjang dan sepi. Lalu saya diajak berjalan. Nah, di sini saya nangis-nangis karena yang saya lihat itu banyak orang yang disiksa. Pokoknya saya rasa gak akan kuat kalau berada di sana. Tidak bisa diuraikan dengan kata-kata juga karena itu sangat menakutkan.
Setelahnya, saya langsung dibawa ke tepi sungai yang berada di ujung. Tapi di sana hanya terlihat ada ladang yang luas dan indah. Tapi saat saya hendak akan berjalan ke ladang itu, tiba-tiba saya bertemu lagi dengan salah satu sosok, namun berbeda dengan sebelumnya, dan ia berkata, "Ini belum saatnya kamu berada di sini." Di sana yang saya rasakan yaitu sangat takut, nyesel, ingin kembali ke rumah dan bersama keluarga lagi. Saya pun berbicara pada sosok itu dan berjanji untuk bertobat dan ingin di jalan yang benar lagi, karena saya tahu dan diperlihatkan orang-orang yang disiksa di sana atas pembalasan dari perbuatan mereka di dunia. Ketika itu, tiba-tiba saya melihat lagi cahaya yang sama, silau menghampiri saya, dan saya perlahan-lahan mulai membuka mata. Terlihatlah, ternyata saya berada seperti di ruangan, dan saya lihat ada beberapa perawat di situ yang mengkerumuni saya. Sontak mereka terlihat kaget ketika melihat saya sadar. Di situ mulailah saya merasa tenang, karena sebelumnya seperti mimpi buruk. Akhirnya saya lihat ada orang tua yang sambil menangis, dan mereka langsung menghampiri saya. Begitu juga saya menangis dan meminta maaf, benar-benar meminta maaf. Ternyata pada saat saya melihat jasad saya waktu dimandikan, menurut mereka itu katanya masih ada napas dan bergerak. Makanya dengan penuh harapan orang tua saya membawa saya ke rumah sakit, dan setelah itu katanya saya sempat koma selama 2 minggu. Akhirnya saya pun dinyatakan meninggal. Namun setelah menunggu akan diproses dengan diiringi putus harapan orang tua, alhamdulillahnya saya sadarkan diri lagi, atau bisa dibilang mati suri. Dan mereka langsung bergegas menghampiri saya sambil menangis. Singkat cerita, setelah itu saya dibawa oleh orang tua saya untuk pulang, karena dari rumah sakit pun diperbolehkan untuk istirahat di rumah. Pada saat sampai di rumah dengan rasa tenang, saya juga menceritakan semua yang saya alami saat berada di alam yang berbeda. Dan anehnya tuh, saya merasa di sana begitu cepat, padahal di rumah sakit saya selama itu. Saya pun berniat untuk bertobat, ingin di jalan yang benar lagi. Saya sangat bersyukur diberi kesempatan untuk hidup lagi, dan alhamdulillahnya teman-teman saya ikut terbawa dengan apa yang saya ceritakan, sehingga mereka juga bertujuan ingin belajar untuk meninggalkan kemaksiatan. Pesan untuk kalian semua, jangan menyia-nyiakan selama kalian hidup, karena kita gak akan tahu sampai kapan kita berada di dunia.